Oke, kita langsung mulai saja webinar kita malam hari ini. Selamat malam untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dan tim Metaspeak Community mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat waktu yang kakak-kakak di sini luangkan untuk mengikuti webinar kita malam hari ini. Saya ingatkan untuk teman-teman yang sudah bergabung untuk mengikuti meeting ini sampai akhir karena akan ada banyak sekali informasi yang sudah pasti berkaitan dengan LPDP Scholarship. Selain itu di akhir juga nanti akan ada informasi yang tidak kalah penting yang sudah pasti sangat-sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk apply LPDP Scholarship yang akan disampaikan langsung oleh kakak founder dan co-founder kita yang sangat keren terkait dengan event-event Metaspeak ke depan yang sudah pasti dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri mendaftar LPDP Scholarship. So, stay tune sampai akhir ya teman-teman. Oke, sebelum mulai izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ari Kurniati Teuf. Saat ini saya sudah lolos sebagai salah satu calon penerima beasiswa LPDP Batch 1 tahun 2024 dan saya bertindak sebagai moderator pada webinar kita malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai dengan webinar ini, saya minta untuk Kak Eka dari tim Metaspeak untuk share screen mungkin. Bisa? Baik, Kak. Oke, Kak Eka, terima kasih. Belum sedikit belum. Cok suka. Kita bersabar sedikit ya teman-teman sambil nunggu Kak Eka share screen. Selamat datang buat teman-teman yang baru join. Selamat datang di webinar by Metaspeak Community. Mungkin bisa dibuat dalam mode slideshow, Kak Eka? Oke, terima kasih banyak, Kak Eka. Oke, kita akan mulai dengan webinar kita pada malam hari ini. Webinar pada malam hari ini mengusung tema Be Ready, We Prepare and Become an Awardee of LPDP Scholarship by Metaspeak Community. Mungkin teman-teman bisa memberikan aplaus yang meriah nih buat Metaspeak Community, bisa lewat applause reaction yang ada di Zoom akun teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Kak bisa di next. Oke, untuk sesi kita hari ini akan terdiri dari beberapa sesi ya teman-teman. Yang pertama itu akan ada introduction sedikit soal Metaspeak Community dan juga tentang LPDP Scholarship. Kemudian sesi berikutnya itu ada how to fill out the LPDP Scholarship form sebagai materi pertama yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang
sudah pasti keren, ada Kak Alangga. Kemudian ada How to Write a Powerful Essay yang akan dibawakan oleh kakak cantik kita, ada Kak Eva. Kemudian ada Introduction dari Cendana English Course yang merupakan media partner juga dari Metaspeak Community, dan di sisi terakhir ada Q&A yang merupakan yang bisa menjadi kesempatan teman-teman untuk bertanya sebanyak-banyaknya terkait LPDP Scholarship, terkait apapun yang belum teman-teman pahami ataupun belum teman-teman mengerti tentang LPDP Scholarship ini. Saya juga mengingatkan teman-teman, semua kami berharap teman-teman yang mengikuti webinar pada malam hari ini sudah membaca ataupun sudah mengakses buklet ataupun panduan yang disediakan oleh LPDP, karena banyak sekali informasi yang lebih detail yang teman-teman bisa dapatkan dari buklet dan juga panduan LPDP yang bisa teman-teman akses di laman lpdp.kemenko.go.id. Oke, selanjutnya Kak Eka. Oke, di sini saya mau ajak teman-teman untuk berkenalan nih sama Metaspeak Community. Mungkin di sini teman-teman banyak yang baru mengenal Metaspeak Community atau mungkin baru pertama kali mengikuti webinarnya, atau mungkin udah follow media sosial tapi belum tahu nih Metaspeak Community itu seperti apa sih. Dari sini saya ajak teman-teman untuk berkenalan sama Metaspeak Community. Jadi Metaspeak Community sendiri terbentuk tanggal 23 Desember 2023, di mana nama Metaspeak sendiri diambil dari kata metamorfosis, yang berarti proses perkembangan yang melibatkan perubahan penampilan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Dan juga ada Metaspeak sendiri juga berasal dari kata speak yang dalam bahasa Inggris itu artinya berbicara. Jadi Metaspeak ini dapat kita maknai sebagai sebuah proses untuk berkembang atau berubah yang bisa dimulai dari ketika kita berbicara. Metaspeak sendiri memiliki motto take the chance and make the change. Keren, keren sekali tidak sih motonya ini? Ambil kesempatan itu dan buatlah perubahan, karena hidup kita sendiri tuh seperti siklus metamorfosis. Jadi apa yang kita lakukan hari ini akan mendapatkan hasilnya di kemudian hari. Jadi jangan sampai lengah untuk mengambil kesempatan yang ada di depan teman-teman sekecil apapun itu, dan buatlah perubahan untuk diri sendiri dan juga sesama. Metaspeak sendiri saat ini menjalankan 2 program yang aktif, ada free bimbingan LPDP dan juga free speaking class yang sudah pasti dapat diikuti dan diikuti oleh teman-teman secara gratis tanpa biaya apapun. Saat ini Metaspeak juga dijalankan dengan tim-tim yang hebat. Ada teman-teman dari event organizer team dan juga social media team. Oke, bisa next, Kak. Oke, di sini saya ingin menjelaskan atau introduction sedikit lah soal LPDP. Oleh karena itu tadi di awal saya berharap teman-teman sendiri sudah memiliki ataupun sudah membaca buklet atau panduan yang ada yang bisa teman-teman akses di laman LPDP, karena informasi sangat banyak sekali informasi yang bisa teman-teman dapatkan untuk membantu teman-teman dalam proses mendaftar untuk LPDP Scholarship. Jadi LPDP sendiri atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sendiri merupakan lembaga yang berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang yang menunjang percepatan pembangunan di Indonesia. Next, Kak Eka. Nah, apa saja sih beasiswa LPDP? Mungkin teman-teman di sini banyak yang ingin tahu. Jadi beasiswa LPDP sendiri ada 3, yaitu beasiswa umum, targeted, dan juga beasiswa afirmasi, yang jenis-jenisnya akan dijelaskan pada slide berikut. Oke, beasiswa umum sendiri itu ada 3. Ada beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, dan juga beasiswa parsial. Sedangkan untuk beasiswa targeted itu ada beasiswa untuk PNS, TNI atau Polri, ada beasiswa kewirausahaan, beasiswa pendidikan kader ulama, dan juga yang terakhir ada beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis. Nah, sementara untuk beasiswa afirmasi sendiri ada beasiswa untuk penyandang disabilitas, beasiswa daerah afirmasi, beasiswa prasejahtera, dan juga beasiswa putra-putri Papua. Berikutnya, Kak.
Oke, untuk tahapan dari LPDP sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini berkaitan dengan seleksi dokumen ataupun berkas-berkas untuk sebagai syarat untuk pendaftaran beasiswa itu sendiri. Kemudian ada seleksi bakat skolastik yang untuk seleksi bakat skolastik ini lebih berfokus untuk mengukur kemampuan akademik dan juga potensi intelektual dari pendaftar. Dan yang terakhir itu ada seleksi substansi atau seleksi wawancara. Berikutnya, oke, itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya nih kita langsung masuk ke sesi yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian. Oh, namun sebelum itu saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang di webinar by Metaspeak Community. Saya berharap juga teman-teman yang baru join bisa mengikuti Zoom meeting ini sampai akhir ya teman-teman. Oke, kita akan langsung mendengarkan materi webinar hari ini. Namun sebelum itu saya ajak teman-teman juga untuk berkenalan dengan pembicara kita yang hebat pada malam hari ini. Oke, yang pertama, Kak Eka bisa di-share pemateri satunya ke Alangga. Oh, selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung. Selamat bergabung di webinar by Metaspeak Community. Please stay tune sampai akhir ya teman-teman, karena banyak sekali informasi yang sangat-sangat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk apply beasiswa LPDP Batch 2 yang udah dibuka nih. Oke, please welcome pembicara pertama kita ini. Jadi untuk materi pertama yang sangat menarik tentang how to fill out the LPDP scholarship form akan dibawakan oleh pembicara yang sudah pasti keren, ada Kak Alangga nih. Jadi Kak Alangga ini merupakan udah lolos sebagai calon penerima beasiswa LPDP jalur reguler batch 1 tahun 2024 untuk program magister luar negeri. Bisa berikan aplaus sedikit dong buat Kak Alangga. Teman-teman bisa berikan reaction lewat akun Zoom teman-teman masing-masing. Bisa teman-teman lihat profil dari Kak Alangga, dari profil pendidikannya hingga pencapaian-pencapaian Kak Alangga di bidangnya Kak Angga. Oke, selanjutnya kita langsung mendengar nih materi pertama tentang how to fill out DLPDP Scholarship Form yang akan dibawakan langsung oleh Kak Alangga. Biar tanpa memperpanjang waktu, saya langsung kasih kesempatan buat Kak Angga. Ready Kak Alangga? Siap, siap. Apakah suara saya Oke, terdengar jelas? jelas Kak, jelas. Oke. Oke, buat Kak Alangga, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ari. Saya akan sharing dulu. Saya punya, oke. Orang, wih. Oh, sudah kelihatan? Sudah Kak, sudah. Oke. Ya, terima kasih Kak Ari sudah memperkenalkan saya. Saya Alangga. Saya besar di Kulon Progo dan di Yogyakarta dan baru tahun 2018 sampai sekarang ada di Papua. Dan ya, puji Tuhan saya diizinkan untuk lulus tes substansi untuk batch 1 tahun 2024 ini, dan cukup banyak saya dibantu dari Metaspeak juga ya teman-teman. Jadi berterima kasih untuk Metaspeak juga yang menemani proses saya dari bulan Januari sampai akhirnya bulan Juni kemarin, dan bulan Juni ini, dan dinyatakan lulus dan sedang dalam proses untuk mempersiapkan keberangkatan dan sebagainya untuk ke depan, karena saya punya
jadwal kuliah atau intake-nya masih tahun depan. Oke, kita langsung saja ya. Saya akan berbagi tentang cara mengisi. Sebenarnya cara mengisi itu ya hal yang cukup simpel, cuma nanti untuk sharing saja apa saja yang perlu dipersiapkan, apalagi untuk teman-teman yang masih baru, yang masyarakat baru sekali dengan LPDP. Ini bisa menjadikan gambaran ya untuk bagaimana cara mengisi formnya, dan mungkin untuk teman-teman yang juga masih berpikir saya mau daftar sekarang kah atau tidak kah, itu juga bisa membantu teman-teman untuk punya gambaran juga, karena saya sebenarnya saya sudah mau daftar LPDP itu tahun 2018 ya, waktu lulus kuliah, tapi waktu itu masih belum punya tujuan yang jelas, saya mau daftar kuliah buat apa, cuma karena lihat teman saya lulus LPDP mau ke Prancis, jadi saya mau daftar beasiswa, tapi ternyata juga nggak ada tujuan. Waktu saya lihat formnya begini, aduh saya nggak ada tujuan, hidup saya belum jelas, lebih baik saya kerja dulu aja. Tapi saya buat akun dulu, dan akhirnya tahun 2023 kemarin serius bener-bener mau kejar LPDP, dan ya puji Tuhan diterima begitu. Dan akunnya yang dari 2018 masih ada sampai sekarang. Oke, pertama kali saya akan memberikan tips dulu ya, tips mengisi form LPDP. Yang jelas adalah baca dulu buku panduan dengan tenang dan saksama. Ya, saya encourage teman-teman, mendorong teman-teman untuk baca dulu di lpdp.kemenku.go.id, dan waktu kami kasih link ini juga untuk webinar malam ini, kami juga mendorong teman-teman untuk baca dulu semuanya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan yang tidak jelas ada hal yang tidak jelas dari booklet itu, bisa ditanyakan malam ini begitu. Kemudian kalau sudah baca, sudah oke, mulai isi formulir dengan cermat, dan juga tidak harus buru-buru, tidak harus selesai sehari begitu toh. Bisa, yang penting jangan lupa untuk simpan perubahan. Oke. Yang penting kuncinya adalah tidak panik dan tidak buru-buru. Ada waktu 27 hari begitu. Kalau misalnya belum yakin untuk LPDP batch ini, juga bisa masih ada tahun depan. Apalagi teman-teman yang jalur afirmasi ini punya batas usia sampai 47 tahun gitu kan, yang untuk bisa daftar yang untuk magister. Jadi punya banyak waktu sebenarnya. Oke, kalau sudah siap, kemudian pergi ke halaman LPDP Kemenku dan bisa .go.id, bisa lihat, klik di bagian beasiswa sini, kemudian nanti akan muncul jenis beasiswanya yang mana, teman-teman bisa pilih yang sesuai dengan dengan jalur yang teman-teman ingin pilih, yang dengan jalur yang teman-teman sesuai dan kualifikasinya. Ya, dan sekarang ya di sini karena banyak teman-teman dari daerah afirmasi, mungkin Mbak silahkan kalau misalnya mau klik, silahkan klik di bagian daerah afirmasi. Begitu. Kemudian kalau sudah sampai di halaman ini, silahkan klik daftar. Setelah klik daftar itu, nanti teman-teman yang belum punya akun, silahkan buat akun dulu. Nanti diisi akunnya tentang data diri. Nah ini yang di bagian pembuatan akun itu akan mengisi bagian seperti ini. Ada email, nama lengkap, nama panggilan, negara, asal, gitu. Dan kemudian nanti juga diminta untuk membuat foto profil. Nah, kalau bagian foto profil ini yang sorry. Nah, bagian ini adalah contoh foto profil yang sangat aman gitu ya, yang pas foto begitu. Saya juga waktu awal-awal mau daftar juga, apakah harus punya pas foto seperti ini atau tidak gitu. Tapi teman saya ini dia sudah lulus tahun 2023 kemarin, dan dia pakai foto seperti ini. Ini sepertinya foto prewedding yang di crop begitu dan bisa gitu. Oh ya sudah, kalau begitu sepertinya saya pakai foto yang kayak gini aja aman gitu ya. Nih lihat foto saya seperti ini, nggak terlalu rapi, tapi yang jelas mukanya jelas, badannya kelihatan jelas begitu kan. Meskipun di belakangnya, latar belakangnya adalah pohon-pohon dan daun-daun, itu aman. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, kayak gitu bisa ya gitu, silahkan pakai yang model seperti ini. Lanjut ya. Kemudian ada informasi keluarga, ada ya tentang keluarga, bapak, ibu begitu. Silakan disiapkan bagian ini. Kalau belum tahu, tanya apa pendidikannya bapak seperti apa, pekerjaannya apa, pendapatannya berapa, silahkan mulai ditanyakan dari sekarang dari bapak dan ibu. Kalau belum punya pasangan, jangan diisi pasangannya.
toh. Atau kalau masih pengen ya jangan, nggak ada pilihan untuk pengen, nggak ada ya, cuma ada pasangan ada atau tidak, begitu ya. Kalau belum ada nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tidak harus semuanya form itu diisi ya teman-teman. Kemudian lanjut ke gimana lagi? Berikutnya nanti akan mengisi bagian ini, nomor 1 sampai 8. Kekuatan, kelebihan, dan sampai nomor 8 itu ya teman-teman nanti bisa lihat di form LPDP. Untuk bagian ini saya sarankan teman-teman mulai menulisnya di Microsoft Word saja, atau aplikasi untuk menulis yang lain. Karena waktu kalau misalnya teman-teman langsung mengisi di aplikasinya itu kadang-kadang dia punya batas waktu gitu. Nanti misalnya belum selesai, tiba-tiba waktunya habis dan tidak tersave gitu. Lebih baik tulis di Microsoft Word, disimpan, nanti tinggal di copy paste saja. Ya saya tidak terlalu ingat sebenarnya berapa kata batas-batasnya ini. Ini cuma ini cuma yang saya ingat saja. Kalau ternyata memang tidak ada batasnya juga bagus gitu. Tapi silakan nanti dilihat dan disiapkan di Microsoft Word sehingga bisa di copy paste. Dan silakan jujur saja, mungkin bagian yang kadang-kadang yang bingung itu kekuatan dan kelebihan, kelemahan, kekurangan. Kalau tulis kekuatan 2-3 begitu, 2-3 kelebihan itu silakan ditulis. Kemudian kelemahannya mungkin juga dibuat 2 atau 3 begitu biar agak seimbang gitu. Dan jujur saja, nanti tidak masalah. Kemudian lanjut kita ke bagian ini, riwayat pendidikan. Di riwayat pendidikan dari SD sampai S1 ya. Bisa dilihat di sini ya. Ya saya SD sudah tahun 1999 ya, jadi saya emang cukup senior. Dan di situ juga ditulis kalau ada yang tidak lulus silakan ditulis juga begitu. Saya juga ragu-ragu, masa tidak lulus ditulis. Tapi saya tulis juga. Ini saya pernah dikeluarkan dari satu sekolah gitu ya, 1 tahun dan tidak lulus ya sudah saya tulis tidak lulus dan tidak masalah juga ternyata begitu. Kemudian riwayat pekerjaan, ini sengaja saya sensor ya, saya punya riwayat pekerjaan. Yang penting tahun masuknya jelas. Kalau misalnya masih bekerja sampai sekarang, ya berarti tahun keluarnya masih 0 gitu. Nanti ada juga pendapatannya, nanti pakai range gitu. Berapa juta sampai berapa juta, berapa juta sampai berapa juta, begitu silakan diisi, ada pilihannya. Untuk bagian ini hasil verifikasi PD Dikti ini untuk teman-teman yang lulusan dari luar negeri ya, kemudian harus ada diverifikasi dari PD Dikti agar dikonversi ke sistem penilaian di Indonesia begitu. Jadi kalau teman-teman bukan dari lulusan luar negeri tidak perlu diisi bagian itu. Lanjut, kemudian pengalaman organisasi silahkan ditulis di jenjang pendidikannya dari SMA. Kalau ada di luar sekolah juga silakan ditulis, misalnya di organisasi Karang Taruna atau di masjid, di gereja atau di tempat lain, silahkan. Posisinya juga silakan ditulis dengan jelas. Kemudian prestasi, ya prestasi. Kalau teman-teman merasa tidak ada prestasi juga tidak ditulis, tidak apa-apa. Gitu. Prestasi apapun gitu ya, dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional gitu. Dan kalau merasa prestasinya juga tidak terlalu sesuai dengan jurusan yang ingin dituju juga tidak apa-apa gitu. Saya punya ini juga tidak relevan sebenarnya, ini prestasi tahun 2010 ini waktu masih SMA SMP, waktu masih jadi atlet abal-abal ya waktu itu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan jurusan saya waktu nanti kuliah. Tapi ya tulis saja di situ biar terisi. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa, tidak usah diisi. Nah, berikutnya adalah sertifikat bahasa. Nah, ini perlu sangat diperhatikan oleh teman-teman. Saya klik dulu ke sebelah sini. Nah, sertifikat bahasa Inggris. Ini saya khususkan untuk teman-teman dari daerah afirmasi ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ada 5 jenis sertifikat bahasa Inggris yang teman-teman bisa pilih. TOEFL ITP, TOEFL IBT, ITE, IELTS, Duolingo, dan TOEFL. Ya, saya belum pernah pakai yang TOEFL ini.
Itu bisa dipilih, silakan teman-teman. Itu untuk teman-teman yang ingin mendaftar program magister luar negeri ya. Tapi untuk mendaftar beasiswa dalam negeri, untuk yang batch sekarang ini, ternyata tidak dipersyaratkan. Jadi ini sebuah kesempatan besar bagi teman-teman ya, kalau misalnya dulunya berpikir, aduh saya tidak pede ini dengan bahasa Inggris saya bingung mau ini kesempatan besar nih, tidak perlu ada sertifikat kemampuan bahasa Inggris untuk yang dalam negeri. Tapi untuk luar negeri, masih harus tes ini. Yang paling populer tentu saja TOEFL ITP ya. Tapi kalau teman-teman juga mau coba Duolingo English Test ini juga sebenarnya bagus, dan ada latihannya, ada aplikasinya. Dan ini kalau Duolingo English Test itu dia tesnya pribadi begitu, teman-teman tes pribadi, tidak di tempat tes, dan yang penting ruangannya tertutup dan seperti itu situasinya. Itu 2 tahun lalu. Kalau misalnya ada kesalahan atau ada update tentang tes Duolingo yang sekarang, saya bisa dikoreksi begitu. Tapi teman-teman dari jurusan lain, dari jalur lain, jalur putra putri Papua begitu, tidak mensyaratkan sertifikat bahasa Inggris. Kalau dari jalur reguler itu cuma yang saya tandai kuning ini saja, TOEFL IBT, PTE Academic, sama IELTS saja. Ya, itu TOEFL ada 2 jenis ya, ITP dan IBT, tapi untuk yang reguler hanya IBT saja. Gitu. Dan tolong dilihat juga skornya. Itu yang jadi target teman-teman nanti kalau mencari sertifikat bahasa Inggris. Nah, kalau saya kemarin pakai TOEFL IBT. Kenapa saya pakai itu? Karena itu yang paling cepat tesnya daripada yang lain. Itu nggak sampai 2 jam sudah selesai, jadi saya pilih ini aja. Gitu. Dan untuk teman-teman yang sedikit sharing saja, saya kemarin memang cukup berjuang ya untuk tes ini karena saya ada di Papua. Dan untuk TOEFL IBT itu adanya paling dekat itu di Makassar. Tidak ada di Papua ya, jadi memang harus harganya TOEFL IBT sudah 3 juta lebih, terus tambah tiket ke Makassar, pulang pergi. Ya, itu perjuangannya luar biasa, tapi puji Tuhan terbayarkan ya, karena sekarang bisa lulus LPDP. Begitu. Kemudian berikutnya adalah pengalaman pelatihan workshop. Silakan apapun pelatihan yang teman-teman sudah pernah ikuti, yang ada sertifikatnya, itu silakan silahkan ditulis di sini tanggal pelaksanaan, kemudian institusi penyelenggaranya, dan jenis pelatihan workshopnya apa, judulnya apa. Terus pengalaman riset, kalau ada sangat bagus, tidak ada juga tidak masalah, tapi kalau teman-teman pasti minimal ada 1 riset, yaitu adalah skripsimu. Gitu. Nah, ini skripsi saya, sumber dananya siapa? Ya, sumber dana saya dari orang tua, gitu, karena orang tua saya yang biaya saya kuliah. Gitu. Kalau sumber dana yang lain, atau teman-teman ada penelitian yang lain, itu akan lebih menguatkan. Tapi kalau tidak ada, pakailah skripsi, itu tidak masalah, sangat oke. Berikutnya, sudah. Kemudian karya ilmiah, kalau tidak ada, tidak perlu diisi, saya juga tidak ada di sini. Tapi kalau ada, silahkan diisi dengan cermat gitu ya, tipenya apa, tahun berapa, judulnya apa, penerbitnya di mana, kemudian nanti dikasih tautannya, di copy paste di bagian sini. Konferensi dan seminar, ini juga silahkan, aneka konferensi atau seminar yang teman-teman pernah ikuti, silahkan ditulis juga. Penghargaan juga, aneka penghargaan yang teman-teman ikuti dari bidang apapun, mau olahraga, jurnalistik, dan sebagainya, silahkan juga ditulis, mau tahun berapa juga itu silahkan ditulis di sini, tidak masalah. Lanjut. Kenapa tidak maju? Siap. Nanti yang Kak. ini pasti. Ada apa di sini? Oke, nah ini adalah pemberi rekomendasi. Ya pasti kan teman-teman sudah, kalau teman-teman mau merencanakan untuk mendaftar tahun ini atau batch ini, silakan mulai hubungi dosen atau pimpinan di tempat kerja atau siapapun, atau tokoh masyarakat juga bisa untuk menuliskan surat rekomendasi ya untuk menerima beasiswa. Untuk formatnya ada contoh formatnya di booklet, silakan pakai itu, boleh.
Atau kalau misalnya tidak mengikuti itu juga tidak apa-apa, saya tidak mengikuti itu. Dari pemberi rekomendasi saya tidak mengikuti format itu, tapi dia menulis. Apalagi kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi yang menuliskan strength, kelebihan, kekuatan teman-teman, itu bisa menambah meyakinkan. Jadi tidak hanya sekadar anak ini atau mahasiswa ini cocok untuk mendapatkan beasiswa begitu. Tapi kalau dia bisa menuliskan lebih detail tentang Anda, tentang teman-teman, itu akan lebih menguatkan lagi. Yang penting kalau tidak mengikuti format itu, yang penting ada dia punya gelar, dia punya kontak, nomor telepon, kemudian email, sehingga dia bisa dihubungi. Ya juga nanti di sini ditulis jelas instansinya apa, dia dari mana, jabatannya dia sebagai apa, nomor handphonenya, email, bulan penerbitan, dan tahun penerbitan. Kemudian ini bagian yang hampir yang terakhir ya sebelum essay, itu adalah kelengkapan dokumen. Yang saya tunjukkan di sini adalah dokumen-dokumen untuk jalur reguler. Ya, ada KTP, di-scan atau difoto, kemudian scan ijazah asli atau legalisir, surat keterangan lulus, kemudian scan transkrip nilai, sertifikat bahasa asing, surat rekomendasi tadi, surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia, surat pernyataan kerahasiaan wawancara. Ini kayaknya bisa didapat di aplikasinya nanti, di aplikasi LPDP-nya. Silakan di-upload di sini. Maka itu saya tadi bilang bahwa tidak bisa sehari selesai, ya. Ini bisa beberapa hari baru selesai begitu, karena masih menunggu rekomendasi misalnya, atau menunggu legalisir dan sebagainya. Itu untuk jalur reguler. Kemudian untuk jalur ini beasiswa prasejahtera, ada perbedaan sedikit ya. Di sini ada bagian ini nih, surat pernyataan bermaterai 10.000 jika pendaftar merupakan anggota keluarga pertama di keluarganya yang mendapatkan gelar sarjana S1, atau pertama di keluarganya mengejar gelar magister. Tapi ini masih opsional, ini opsional saja, bisa ada bisa tidak. Tapi yang berbeda dari dokumen beasiswa prasejahtera adalah tangkapan layar pada laman ini, cek bansos kemensos.go.id, yang menunjukkan bahwa peserta adalah penerima program keluarga harapan, penerima bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, dan atau penerima bantuan iuran PBI. Ini untuk beasiswa prasejahtera. Bedanya di situ. Untuk di bagian dokumen beasiswa afirmasi, ini saya dapat dari batch 1 atau 2 ya, tahun 2023. Ada kemungkinan berubah, tapi gambarannya ini. Mungkin kalau berubah juga tidak terlalu banyak. Yang penting adalah ini, surat keterangan bertempat tinggal domisili di daerah afirmasi atau lurah atau kepala desa, ini yang membuktikan bahwa teman-teman betul-betul dari daerah afirmasi. Yang juga diperkuat dengan ini, scan ijazah SD, SMP, SMA, surat keterangan dari lurah, kepala desa yang menyatakan telah tinggal sekurang-kurangnya 10 tahun di daerah afirmasi. Nah, ini ya. Ini yang penting kalau teman-teman dari daerah afirmasi, yang membedakan dengan teman-teman reguler. Jadi kayak saya begini kan, saya sudah 6 tahun di Papua ya, saya tidak bisa untuk misalnya mau cari beasiswa afirmasi karena saya tidak bisa memenuhi persyaratan ini gitu. Jadi saya harus lewat reguler gitu. Meskipun saya ada di daerah afirmasi. Ya, itu saja. Kemudian, nah bagian terakhir nanti akan lebih dijelaskan oleh Kak Eva di sesi berikutnya, adalah bagian essay. Intinya adalah komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, rencana kontribusi di Indonesia. Apakah harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Itu bebas. Teman saya tadi yang di fotonya adalah foto prewedding yang di crop tadi, dia lolos untuk magister luar negeri, dia pakai bahasa Indonesia. Jadi meskipun dia mendaftar magister luar negeri, tapi dia essaynya bahasa Indonesia dan tidak masalah. Saya kemarin pakai bahasa Inggris, juga lolos. Jadi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tidak masalah. Yang penting adalah substansinya, isinya dari essay tersebut. Kemudian ringkasan pengabdian pasca studi. Itu maksimal 200 karakter ya, bukan 200 kata. Jadi itu sangat pendek saja, singkat saja. Ya, sepertinya itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disiapkan dan bisa ditanyakan waktu sesi tanya jawab nanti. Sekian dari saya, selamat mendaftar. Saya kembalikan ke Kak Ari. Oke, terima kasih banyak buat Kak Alangga. Kita beri aplaus dulu dong buat Kak Alangga. Terima kasih, terima kasih.
informasi yang sangat keren sekali ya Kak Alangga, dan memang betul yang Kak Alangga bilang ya, nggak boleh panik. Karena waktu mendaftar itu pasti ada aja kayak kendala-kendala, entah itu karena jaringannya, karena webnya yang tiba-tiba down, karena mungkin banyak sekali calon pendaftar yang mengakses. Oleh karena itu saran juga sih dari saya, kalau bisa mendaftarnya itu jangan terlalu dekat dengan waktu penutupan, karena di waktu-waktu tersebutlah kendala seperti webnya tiba-tiba down itu selalu muncul. Oke, sebelum kita lanjut ke pemateri kedua, mungkin saya bisa minta teman-teman buat on cam, kita capture dulu momen ini. Kebetulan banyak sekali teman-teman yang baru join. Selamat datang buat teman-teman, selamat bergabung. Bisa ya teman-teman kita on cam ya, biar Kak Fian capture. Oh, Oke maybe Kak Fian. Kalanga, would you like to stop share your screen first, maybe? Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat malam. Sudah Kak Fian? Oke, di sini ada 4 slide. Jadi, untuk slide pertama, berikan senyum terbaik kalian, teman-teman. Ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, stay on cam. 1, 2, 3. Oke, wait a minute. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Stay on cam. 1, 2, 3. Slide terakhir. Stay on cam. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you Kak Fian. Thank you. Time is yours. Sepertinya teman-teman nggak tahu nih mereka di slide keberapa, jadi full senyum terus sampai habis. Oke, kita lanjut materi kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu, saya ajak teman-teman lagi kita berkenalan dengan pemateri kedua kita. Ada Kak Eva. Saya minta tolong, oke, Kak Eka, thank you. Iya, teman-teman, please welcome pembicara kedua kita yang cantik. Ada Kak Eka, ada Kak Eva, sorry. Oke, ini profil dari Kak Eva. Kak Eva ini merupakan sudah menjadi award di LPDP untuk batch 1 tahun 2023. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan magisternya di Universitas Negeri Jogja. Wah, kita berikan aplaus dulu buat Kak Eva nih. Ini teman-teman bisa lihat ada pengalaman kerja dari Kak Eva, ada keahliannya, bahkan pencapaiannya yang wah, termasuk buat iri ya Kak Eva ya. Oke, Kak Eva pada malam hari ini akan membawakan materi buat teman-teman tentang how to write a powerful essay. Materi yang sangat-sangat menarik. Jadi pastikan teman-teman mengikutinya sampai akhir karena wah, materi ini sangat-sangat membantu teman-teman untuk mempersiapkan esai yang baik dan juga benar. Apalagi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mempersiapkan diri untuk apply beasiswa LPDP. Oke, biar nggak buang waktu lagi Kak Eva, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kak Ari. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Iya, terdengar Kak. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Eva. Teman-teman bisa panggil saya Kak Eva atau Eva saja boleh lah. Di sini saya akan membawakan materi tentang how to write a powerful essay. Nah, sebelum kita belajar gimana cara menulis essay yang baik, yang powerful, tentunya kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang dicari oleh LPDP atau orang seperti apa sih
apa sih yang mau dicari oleh LPDP sehingga bisa menjadi RI? Slide selanjutnya Kak Eka. Oh, ada yang bilang sekarang saya siap. Oke, nah ini adalah hal atau siapa gitu yang dicari LPDP. Yang dicari dari LPDP sendiri adalah orang yang memahami masalah di daerahnya atau di bidangnya. Jadi teman-teman boleh berpikir nih, apa nih masalah yang ada di daerah saya atau di bidang saya. Kemudian LPDP juga mencari orang yang siap belajar untuk menjadi pemimpin di masa depan. Nah, teman-teman sudah siap belum untuk menjadi pemimpin di masa depan? Karena lulus LPDP itu bukan hanya tentang kita dibiayai beasiswanya, dibiayai pendidikannya, bukan. Kita juga harus belajar untuk bisa paham menjalani proses perkuliahannya, membuat artikel, review buku, review jurnal. Kita harus belajar untuk membuat paper, penelitian, dan sebagainya. Jadi siap tidak teman-teman untuk menjadi pemimpin di masa depan? Kemudian yang ketiga adalah LPDP juga mencari orang yang mau berkontribusi dan menjadi solusi bagi masalah di daerah. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, ada 3 hal yang dicari oleh LPDP. Yang pertama, suaranya kurang bagus ya? Atau, oh ya, Oh ya, audionya Kak, mungkin bisa di ini. bisa. Oke, maaf teman-teman, apakah suara saya sekarang sudah jelas? Oke, jelas Kak. Mantap. Tapi teman-teman yang lain mungkin bisa merespon lewat live chat. Apakah Ya, suara... mungkin bisa respon. Oke, terima kasih Kak thank Domiati. you. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, apa atau siapa yang dicari LPDP. LPDP mencari orang yang memahami masalah di daerahnya atau di bidangnya, mencari orang yang siap belajar untuk menjadi pemimpin masa depan, dan juga orang yang nantinya mau berkontribusi untuk menjadi solusi bagi masalah di daerahnya. Jadi bukan hanya sekedar tahu masalahnya, tapi siap belajar untuk jadi pemimpin dan juga mau berkontribusi. Slide selanjutnya Kak Eka. Nah, sekarang saya bagi isi esai LPDP ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama ada pembuka, yang kedua isi esai, ini kontennya, dan yang ketiga adalah penutup. Slide selanjutnya Kak Eka. Oke, untuk bagian pembuka yang harus teman-teman tulis ialah nama. Nama lengkap, nama panggilan. Kemudian teman-teman harus menuliskan latar belakang. Latar belakang ini tentang latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman, atau mungkin komunitas yang sudah teman-teman ikuti, dan juga minat atau passion teman-teman. Kira-kira saya nih berminat di bidang apa nih? Apa yang menjadi passion saya? Gitu. Selanjutnya Kak. Oke, untuk menjelaskan pendidikan, pengalaman, dan minat kita bisa pakai metode STAR. STAR atau Situation, Task, Action, kemudian Result. Nah, untuk situation itu kita jelaskan mengapa kita mau mengikuti komunitas itu atau mungkin kenapa kita mau bekerja di tempat itu. Nilainya apa? Contohnya, misalnya saya mau bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris karena saya melihat bahwa bahasa Inggris itu penting untuk anak-anak dan saya ingin menjadi berguna bagi anak-anak di masa depan. Saya ingin menjadi bagian dari masa depan dengan mengajari anak-anak bahasa Inggris. Kemudian tasknya apa? Tanggung jawabnya apa? Oh, tanggung jawabnya adalah saya harus mengajar dengan baik, dengan kreatif biar anak-anak tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian bagaimana kamu melakukannya? Actionnya gimana? Kita jelaskan lagi gimana kita bisa menarik perhatian anak-anak, mungkin dengan menambahkan game pada pembelajaran kita, atau mungkin menambahkan lagu sehingga mereka tertarik. Kemudian kita jelaskan result-nya atau hasilnya seperti apa. Apakah anak-anak tertarik untuk belajar bahasa Inggris dan akhirnya kemampuan speaking skill misalnya meningkat? Apakah orang tuanya puas? Nilainya di sekolah bagaimana? Nah, seperti itulah kira-kira kita menjelaskan pengalaman, minat, atau pendidikan kita dengan metode STAR. Dan ada sedikit keynote di bawah, better if it's relate to the field you want to apply for. Nah, dalam menjelaskan pengalaman atau minat kita, itu lebih baik jika pengalaman tersebut berkaitan dengan bidang yang akan kita apply nantinya. Ya, jadi misalnya teman-teman kalau mau apply untuk jurusan teknik, janganlah dikasih contoh mengajar bahasa Inggris, dicarilah contoh yang lain ya. Seperti itu. Lanjut Kak.
Oke, ini sedikit contoh dari saya ya. Contoh esai yang saya bikin, yang saya buat kemarin. Di sini teman-teman lihat saya menuliskan nama saya, Scholastica Eva Talan, pendidikan saya, pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Nusa Cendana. Kemudian di berikutnya saya tulis juga bahwa saya juga bekerja sebagai staf pengajar bahasa Inggris dan baca tulis di tempat bimbingan belajar swasta. Kemudian passion atau mimpi saya adalah menjadi seorang dosen yang ingin saya wujudkan sejak kecil. Namun saya juga terkendala di bidang ekonomi dan keadaan ibu saya yang sakit-sakitan. Jadi saya juga menjelaskan background pendidikan, mimpi saya, dan background keluarga saya. Seperti itu ya. Dan saya juga menjelaskan kenapa saya akhirnya harus terpaksa menunda mengejar mimpi saya. Saya harus bekerja untuk membantu kedua orang tua saya, adik perempuan saya, dan juga untuk bisa membiayai tes TOEFL. Kalau teman-teman sekarang yang mau dalam negeri kan tidak perlu tes TOEFL ya. Jadi semangat lah. Lanjut Kak Eka. Nah, ini bagian saya menjelaskan pengalaman saya mengajar dengan metode STAR. Jadi di sini situasinya saya bekerja selama 2 tahun, mengajar anak dari usia 5-10 tahun untuk kelas bahasa Inggris, 4-7 tahun pada kelas membaca. Saya juga mengajar anak usia 14 tahun penderita tunagrahita, yaitu gangguan perkembangan belajar, penularan sosial, dan kemampuan hidup. Kemudian saya juga mengajar mahasiswa usia 25 tahun pada kelas bahasa Inggris. Saya juga mengajar privat ya, dari rumah ke rumah. Saya jelaskan saya memanage waktu dengan baik untuk mengajar murid-murid tersebut yang hampir 200-an murid di berbagai wilayah di Kota Kupang, dan saya juga menjelaskan hasilnya, yaitu mereka memiliki progres yang baik dari hari ke hari dan hasil laporan pendidikan mereka memuaskan. Oke, lanjut Kak Eka. Nah, kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu isi esai. Isi esai di sini yang pertama yang harus kita jelaskan. Esai ini ada 3 bagian yang penting ya, tapi ini bagian yang pertama, yaitu kita harus menjelaskan masalah yang ada di daerah kita atau di bidang kita. Apa sih masalahnya? Contohnya kalau di bidang saya ya, anak-anak kurang termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Mereka berpikir bahasa Inggris tuh tidak menyenangkan, sulit. Buat apa sih belajar bahasa Inggris? Kita kan tinggal di Indonesia, seperti itu. Kemudian, mengapa masalah itu terjadi? Nah, bagian ini teman-teman boleh tambahkan data. Misalnya teman-teman ambil dari jurnal mana, artikel mana, atau menurut penelitian siapa, seperti itu ya. Mengapa masalah itu bisa terjadi? Dan ini menunjukkan juga bahwa teman-teman sudah riset sebelumnya tentang masalah yang ada di daerah dan menunjukkan komitmen teman-teman untuk menyelesaikan masalah di daerah. Kemudian teman-teman tuliskan kenapa masalah itu harus segera diselesaikan. Kenapa sih itu penting? Kenapa itu penting? Itu juga penting ya, harus dijelaskan. Kemudian solusinya. Solusi ini maksudnya apa sih solusi yang sudah teman-teman usahakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah itu atau di bidang kita? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, setelah kita berusaha menyelesaikannya, ternyata mungkin ada yang masih kurang nih. Saya sudah berusaha pakai game, sudah berusaha pakai lagu, tapi kok anak-anak masih belum semangat belajar bahasa Inggris ya? Disitulah teman-teman menuliskan, ternyata saya butuh belajar lagi, saya butuh lanjut S2 sehingga saya bisa mengetahui metode-metode pembelajaran bahasa Inggris yang tepat untuk anak-anak. Seperti itu. Lanjut Kak. Nah, kemudian berikutnya setelah teman-teman mengidentifikasi masalahnya, sudah mencoba solusi tapi tidak berhasil dan akhirnya memutuskan untuk bisa kuliah lagi, teman-teman juga harus bisa menjelaskan tujuan kampus dan jurusan teman-teman. Kenapa teman-teman memilih kampus tersebut dan kenapa memilih jurusan tersebut. Hal ini tidak bisa teman-teman kaitkan hanya dengan ranking nasional, ranking internasional dari kampus dan jurusan tersebut. Tidak. Tapi teman-teman harus menjelaskan lebih kontekstual kepada kurikulumnya, seperti mata kuliah umum yang nanti mendukung tujuan kontribusi teman-teman, mata kuliah pilihan yang juga nanti akan mendukung kontribusi teman-teman. Contohnya kalau berkaitan dengan masalah saya tadi, anak-anak kurang tertarik belajar bahasa Inggris. Nah, di Universitas Negeri Yogyakarta ada pembelajaran bahasa Inggris berbasis teknologi, yang dimana kita bisa menggunakan Kahoot, bisa menggunakan Padlet, quizzes, bahkan game-game lainnya seperti Bamboozle. Jadi tujuan kampus saya sesuai juga dengan jurusannya, sesuai dengan kurikulumnya. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan contoh terkait dengan keahlian dosennya, apakah sesuai dengan topik atau tidak. Saya kemarin juga sempat riset di beberapa universitas ya. Saya riset Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang,
Universitas Pendidikan Indonesia dan saya melihat expertise dari dosen-dosennya. Apakah topik mereka sesuai dengan permasalahan yang saya hadapi di daerah saya atau tidak. Jadi teman-teman benar-benar harus riset ya. Memang LPDP itu agak rumit awalnya, tapi kalau dilakukan step by step, pasti teman-teman bisa kok. Kemudian, untuk teman-teman yang mungkin tujuannya mau jadi dosen, nah, gampang nih, kita bisa memilih jurusan sesuai dengan jurusan S1 kita, karena syarat untuk menjadi dosen adalah jurusan yang kita ambil di S1, S2, dan S3 kalau bisa harus linear. Kalau jurusan kita linear, maka itu akan sangat mendukung pertumbuhan karir kita sebagai dosen. Jadi kalau teman-teman yang mau jadi dosen, saya sarankan ya, tipsnya itu, pilihlah jurusan yang sesuai dengan jurusan pendidikan sebelumnya. Kemudian teman-teman juga bisa tambahkan, contohnya keadaan kotanya mungkin sesuai dengan teman-teman. Kalau saya waktu itu saya tambahkan, karena Universitas Negeri Yogyakarta itu berada di kota Yogyakarta, yang mana kita tahu sebagai kota pelajar ya. Saya ingin merasakan vibes kota pelajar itu seperti apa, dan lain sebagainya. Lanjut Kak, Kak. Nah, setelah itu, setelah kita tahu tujuan kampusnya, jurusannya, sekarang kita harus menentukan apa kontribusi kita setelah menerima beasiswa. Ini benar-benar sangat runut ya, jadi harus benar-benar dari identifikasi masalah, tahu cara penyelesaiannya dengan sekolah lagi, nanti kontribusinya apa. Saran saya, teman-teman harus membuat rencana kontribusi yang simple, smart, dan juga achievable. Maksudnya harus sederhana, tapi solusinya cerdas, dan juga harus bisa diraih. Bukan hanya sekedar, oh saya mau jadi Menteri Pendidikan, tapi gimana caranya, cara meraihnya? Harus dirincikan lagi ke dalam 3 jangka. Yang pertama itu jangka pendek. Contohnya, misalnya teman-teman kalau sudah jadi awardee nih, oh saya mau bantu mengembangkan pendidikan di Indonesia dengan cara menjadi mentor supaya mereka bisa lolos beasiswa LPDP, seperti yang dilakukan Kamaria, Kavian, dan kami, tim Metaspeak ya. Kemudian jangka menengah, misalnya mungkin teman-teman bilang bahwa dalam 5 tahun ke depan setelah saya menyelesaikan kuliah saya mau jadi dosen di universitas ini, seperti itu ya. Kemudian jangka panjangnya, oh mungkin saya mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian menjadi profesor, contohnya seperti itu. Jadi harus dirincikan sedetail mungkin ya. Kemudian Kak, lanjut. Nah, kita masuk ke bagian penutup. Nanti di akhir penutupnya baru saya berikan contohnya ya. Nah, bagian penutup ini adalah memang dia bagian terakhir, tapi bagian yang sangat penting dan krusial ya. Kita harus jelaskan kenapa kita pantas mendapat beasiswa LPDP. Kenapa? Kenapa teman-teman pantas mendapat beasiswa LPDP? Dipikir-pikir lagi, direnungkan, dan ditulis ya. Kemudian, kita harus bisa menjelaskan bahwa oh tujuan saya mendapat LPDP ini untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Kenapa saya harus meningkatkan kapasitas diri saya? Karena dengan meningkatkan kapasitas diri saya bisa memberikan kontribusi yang lebih luas untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah saya. Seperti itu. Lanjut Kak. Nah, ini saya berikan contohnya ya. Mulai dari isi esai tadi, di sini saya mengambil masalah yang ada di daerah saya itu adalah masalah krisis kepercayaan diri karena kurang ilmu. Daerah saya disebut sebagai daerah tertinggal. Karena saya ini berasal dari kabupaten ya, Kabupaten Binilaka, nama desa yang sangat yang ya tidak terkenal dari saya. Oke. Kemudian saya juga menambahkan di situ bahwa keadaan ekonomi yang membuat saya akhirnya berusaha untuk bertahan pada zona nyaman, dan bahkan saya takut untuk meraih mimpi karena keadaan tersebut. Oleh karena itu, saya menyadari bahwa masalah ini bukan dialami hanya oleh saya, tapi juga oleh teman-teman saya yang lainnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga saya bertekad saya akan menjadi dosen. Sesulit apapun keadaan yang saya alami, saya akan menjadi dosen dan saya akan mengayomi para mahasiswa saya, murid-murid saya untuk berani bermimpi besar dan berani mengambil tantangan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Karena saya percaya, kalau seandainya anak-anak dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disebut daerah tertinggal itu berani mengambil langkah untuk mewujudkan mimpinya, bukan tidak mungkin 10-20 tahun akan datang, NTT bisa keluar dari sebutan daerah tertinggal. Lanjut Kak.
Nah, di sini juga saya menjelaskan dengan metode STAR ya, langkah-langkah yang sudah saya ambil untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah. Saya jelaskan di tahun 2017 sampai 2019, saya bersama seorang teman dari Universitas Nusa Cendana, kami mengumpulkan anak-anak di lingkungan kami. Terus kami mengajari mereka bukan hanya tentang pelajaran sekolah, gereja, tapi kami juga mengajarkan mereka tentang pelajaran moral dari cerita-cerita inspiratif. Kami melakukannya setiap hari Minggu sore dari rumah ke rumah, dan kami juga merayakan HUT NKRI, mengadakan berbagai macam lomba, dan kami menerima respon positif dari orang tua di lingkungan sekitar. Kemudian di tahun 2018 saya juga menjelaskan bahwa saya dipercayakan menjadi pemimpin teman-teman orang muda, dan saya mengajak teman-teman bukan hanya melakukan kegiatan gerejawi, tapi kami juga melakukan kegiatan amal dengan berdonasi pada anak-anak di Panti Asuhan Son of Maneka di Kota Kupang. Dan di sana kami bertemu dengan anak-anak panti. Teman-teman tahu ya, anak-anak panti itu seperti apa keadaannya. Tapi mereka begitu bersemangat menceritakan cita-cita mereka. Ada yang ingin jadi polisi, jadi tentara, bahkan pilot. Nah, di situ saya sadar bahwa mereka bisa meraih mimpi itu selama kita bisa mampu membuat mereka menjaga mimpi mereka tersebut, dan mereka juga kita berikan kepercayaan ya untuk bisa menimba ilmu seluas-luasnya. Lanjut Kak Eka. Nah, ini saya jelaskan lagi dari pengalaman tersebut. Saya sudah mendapatkan kemampuan memimpin, mengayomi, mengarahkan, menyatukan orang muda, juga anak-anak. Tapi ada hal yang masih kurang. Saya tidak memiliki kredibilitas. Saya tidak memiliki networking. Saya tidak memiliki skill yang cukup untuk nantinya mewujudkan tujuan kontribusi saya ke depannya. Karena itu, saya butuh belajar lagi sehingga saya bisa meningkatkan skill saya, mengembangkan networking, dan juga tentunya saya bisa punya kredibilitas lah untuk mengayomi teman-teman muda dan berani mewujudkan mimpinya. Dan saya juga bilang bahwa saya ingin mengambil studi magister pendidikan bahasa Inggris sehingga bisa mendukung pertumbuhan karir saya. Oke, lanjut Kak Eka. Saya cut bagian tujuan kontribusi ya, karena ya tujuan kontribusi itu personal. Masing-masing teman-teman nanti pikirkan sendiri gimana tujuan kontribusi saya kira-kira di bidang saya tuh apa ya. Nah, saya langsung ke bagian penutupnya ya. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil program Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta karena ada mata kuliah seperti Language Teaching Method, English Curriculum, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian penutup saya tambahkan, untuk memulai langkah karir saya dan mewujudkan mimpi saya sangat berharap. Ini saya tambahkan harapan untuk bisa lulus beasiswa LPDP. Terus saya yakinkan kenapa saya pantas, karena bahkan jauh sebelum saya mendengar tentang LPDP, saya sudah berkontribusi dalam mengajari anak kecil, memimpin orang muda, dan bahkan melakukan kegiatan amal meskipun hanya dalam lingkup yang kecil. Itulah kenapa saya pantas. Dan saya bilang bahwa saya yakin kalau saya dipercayakan LPDP untuk menerima beasiswa ini, saya yakin saya bisa memanfaatkan kredibilitas, skill, networking, dan ilmu yang saya peroleh untuk nantinya bisa berkontribusi lebih banyak lagi dan lebih luas lagi ke lingkungan daerah saya. Oke, slide terakhir. Nah, ini adalah motivasi yang saya pegang selama saya berjuang mendapatkan beasiswa LPDP, yaitu tidak semua hal di dunia bisa kita raih, karena itu tentu saja ada hal-hal yang harus dikorbankan. Tetapi selama niat dan tujuan kita baik, maka pasti akan selalu ada jalan. Dan ini juga merupakan motivasional yang disampaikan oleh Direktur Beasiswa LPDP, Pak Dwi Larso. Beliau bilang bahwa selama tujuan kita baik, pasti akan ada angels yang selalu mendukung dan menolong kita. Jadi teman-teman, mungkin sekarang teman-teman berjuang harus mengorbankan waktu, tenaga, harus mengorbankan pikiran. Tapi percayalah, kalau teman-teman punya tujuan yang baik untuk memajukan daerah teman-teman, pasti teman-teman akan terpilih menjadi awardee beasiswa LPDP. Terima kasih. Kembali ke Kak Moderator. Wah, kita berikan aplaus dulu buat Kak Eva. Informasi yang keren sekali dari Kak Eva dan sangat-sangat informatif buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri buat menulis esai. Ini sangat-sangat informasi dari Kak Eva ini sangat-sangat membantu ya teman-teman. Dan saya sedikit mengingatkan buat teman-teman buat
bisa join dan mengikuti meeting ini sampai akhir, karena di akhir nanti akan ada informasi yang sangat-sangat penting dari Metaspeak Community terkait mentoring LPDP gratis, sehingga kami harap teman-teman bisa mengikuti meeting ini sampai selesai, karena banyak sekali informasi yang teman-teman bisa dapatkan dari webinar kita malam hari ini. Oke, sekarang kita masuk ya ke sesi Q&A, kesempatan buat teman-teman bertanya sebanyak-banyaknya apa yang belum teman-teman pahami dari materi yang disampaikan. Bisa juga apa yang belum teman-teman mengerti mungkin saat membaca buklet atau panduan dari LPDP. Ini kesempatan teman-teman. Tapi untuk Q&A yang sekarang kami batasi untuk 5 orang penanya, jadi buat teman-teman yang mungkin nanti tidak terpilih untuk bertanya, bisa teman-teman lihat ada link Slido di live chat. Teman-teman bisa mengakses link tersebut dan type pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan. Semua pertanyaan yang teman-teman berikan nanti akan kita kumpulkan dan kita input, kemudian akan kita jawab dan kita share ke media sosial. Oke, untuk sistem Q&A ini, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan raise hand lewat akun Zoom teman-teman ya. Saya pilih 5 orang. Kak Eva sama Kak Alangga siap buat Q&A? Iya. Oke. Oke, ini ada pertama ada Kak Citra nih. Kak Citra Nugraheni. Kak Citra mungkin bisa on cam? Oke, Kak, oh lagi sudah. on cam. Oke, silahkan Kak, jika ada yang Oke. ingin ditanyakan. Terima kasih Kak. Selamat malam Siap. semuanya. Selamat Kak Eva, malam. Kak Fian, Kak Maria. Eh, kebetulan saya satu jurusan sama Kak Eva, jadi cuma mau tanya beberapa pertanyaan saja. Kebetulan kita satu jurusan. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira universitas yang rekomendasi untuk melanjutkan S2 untuk pendidikan juga. Kebetulan kita sama ya tujuannya pengen jadi dosen, jadi I want to know more. Boleh direkomendasikan. Terus pertanyaan kedua, tadi saya lihat esainya tulisannya bahasa Indonesia. Kan kita linear bahasa Inggris ya, maksudnya base-nya bahasa Inggris. Apakah ada pengaruh, ada nilai lebih kalau kita menggunakan bahasa Inggris, atau tidak terlalu dipertimbangkan? Intinya tujuan kita dalam menulis itu bisa atau bagaimana? Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Citra. Kak Eva, ini pertanyaan yang menarik ya Kak Eva, karena apalagi Kak Citra ini ternyata satu jurusan lah sama Kak Eva. Kak Eva mau langsung dijawab? Oke, siap. Oke, silahkan Kak Eva. Jadi kalau dari saya, sebenarnya tergantung tujuan kontribusinya nanti. Kalau misalnya mau jadi dosen, ya memang harus ambil jurusan yang linear kan. Tapi dilihat juga materi kurikulumnya tadi, mata kuliahnya apa. Kalau kampus yang bagus untuk pendidikan bahasa Inggris ya, yang saya riset kemarin itu ada 3. Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Malang, sama Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi kenapa saya lebih memilih ke Universitas Negeri Yogyakarta? Karena ada pendidikan berbasis teknologinya. Memang di UPI ada juga mata kuliah ICT-nya, tapi itu tidak fokus ke pembelajaran bahasanya, lebih ke ICT secara umum dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi mungkin nanti Citra, teman kelas saya ini, waktu S1, nanti bisa riset lagi dan disesuaikan dengan tujuannya nanti, mau kemana gitu. Karena benar-benar harus difokuskan mata kuliahnya sama tujuan kontribusinya. Terus tadi pertanyaan keduanya tentang esai. Esai itu sebenarnya tidak masalah kalau mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang mau ambil beasiswa luar negeri pun bisa pakai bahasa Indonesia,
selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan catatan kecil saya kemarin menulis dalam bahasa Indonesia, tapi saat wawancara saya tetap ditanya dalam bahasa Inggris. Jadi memang sebenarnya jurusan yang kita ambil juga berpengaruh dan tergantung juga dari pewawancara kita. Oke, itu saja. Semoga menjawab ya, Cit. Terima kasih. Oke, makasih Kak Eva. Gimana Kak Citra jawabannya? Cukup, Kak. Oke, makasih banyak ya Kak Citra, makasih juga Kak Eva. Oke, selanjutnya ada Kania. Kania mungkin bisa on cam? Iya, halo, selamat malam, Kak. Sorry Oke. banget nggak bisa on cam, keadaannya baru Oh, siap. inappropriate. Oke. Saya mau tanya ke Kak Alangga. Yang pertama, untuk legalisir ijazah yang dicantumkan, itu apakah harus di tahun yang sama dengan tahun mendaftar LPDP atau bisa beberapa tahun sebelumnya? Kemudian untuk ijazah yang dicantumkan itu juga, kalau kita ingin mendaftar untuk ke magister ke luar negeri, apakah itu sudah harus ditranslate ke Inggris itu atau tetap pakai ijazah yang asli yang bahasa Indonesia dulu bisa atau enggak? Kemudian untuk bagian esainya, tadi kan Kak Eva menceritakan kalau di bagian esai lebih baik dicantumkan kenapa pengen ke yang dikaitkan dengan keadaan wilayah di tempat kita akan belajar nanti gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau untuk Kak Alangga sendiri kan tadi kan Kak Alangga kan melanjutkan magisternya ke luar negeri. Nah, gimana itu cara untuk maksudnya gimana cara merisetnya kalau kenapa sih kok harus ke negara ini gitu. Kondisinya kalau misalnya nih di Indonesia tuh sebenarnya sudah ada jurusan itu gitu. Tapi kenapa kok kita harus ngelanjutinnya ke universitas yang di luar negeri? Kenapa kok nggak yang di Indo aja gitu? Nah, itu tuh cara menjelaskannya gimana ya, Kak Alangga? Mungkin ada tipsnya gitu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kania. Jadi ini Kak Alangga sama Kak Eva siapa nih yang mau jawab duluan nih? Kak Alangga dulu ya mungkin. Oke. Saya jawab ya, ada 3 pertanyaan ya. Oke. Pertama Silahkan Kak tadi Alangga. legalisir ya. Tidak harus di tahun yang sama waktu mendaftar. Saya punya ijazah itu lulus tahun 2017 dan saya masih pakai legalisir yang tahun 2017. Hasil scan tahun 2017 yang saya upload dan tidak masalah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah sudah harus ditranslate untuk di-upload? Tidak perlu juga. Itu nanti di translate itu kalau sudah mau cari LOA. Itu baru nanti bisa ditranslate atau bisa cari agen untuk membantu untuk mencari LOA dari kampus tujuan. Jadi pakai jasa berbahasa Indonesia tidak masalah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya itu makanya tadi yang disebut bahwa kita butuh riset, kita cukup harus betul-betul serius ya ketika menulis esai. Ketika melihat ada permasalahan di daerah ini, kemudian kenapa saya perlu jurusan ini agar ini bisa berusaha untuk menangani masalah yang ada di tempat ini. Nah, itu memang perlu riset. Yang pertama riset di permasalahan itu. Kalau saya cerita dari pengalaman saya saja ya, kalau di tempat saya itu masalahnya adalah ada semangat anak di pedalaman Papua ya, ini di pegunungan Papua ada banyak anak yang tidak sekolah gitu toh. Ada banyak anak yang tidak sekolah dan bukan karena mereka tidak mau sekolah, karena mereka ingin sekali sekolah, tapi kendalanya adalah tidak ada guru. Bukan karena tidak ada guru juga sebenarnya. Ada guru tapi tidak mengajar, seperti itu. Dan ada guru yang ingin mengajar, tapi mereka kurang mendapatkan pendidikan dasar yang baik di masa lalu, sehingga mereka punya ketika mereka mengajar juga mereka punya kualifikasi kurang atau sebagainya, atau mereka ingin mengajar tapi mereka tidak punya ijazah SMA, tidak punya ijazah kuliah, sehingga semakin kompleks lah masalah pendidikan itu karena ada guru yang mengajar tapi tidak qualified, ada guru yang qualified tapi tidak mengajar, dan ada semangat anak-anak yang ingin belajar tinggi begitu dan mereka punya wadahnya kurang untuk bisa sekolah. Nah, kemudian saya cari jurusan, itu pasti jurusan pendidikan begitu kan. Terus kemudian saya cari dan itu
waktunya cukup lama untuk mencari ya. Saya mulai dari bisa saya bilang waktu saya untuk riset mencari jurusan mana yang tepat di kampus mana itu hampir 1 tahun gitu ya. Setiap hari mencari mungkin 1 jam atau 2 jam itu untuk ini bukan gitu. Nah awalnya saya juga merasa bahwa aduh ini bisa nggak sih dicocokkan di jurusan di luar negeri dengan ini. Tapi memang harus begitu. Awalnya kayak merasa bahwa ketika waktu searching universitas tuh merasa kok saya buang-buang waktu nggak ketemu. Tapi tidak, itu adalah stepnya gitu. Ketika ini dengan saya mencari universitas dan itu misalnya universitas A begitu, ini bukan. Itu saya sudah 1 langkah lebih dekat gitu karena saya sudah menyaring gitu kan. Sampai akhirnya ketemu di satu universitas begitu, di AUSI begitu kan, dan ada jurusan ini. Kemudian saya cek dosen-dosennya dan saya cek penelitian-penelitiannya. Ini ada ketertarikan nih. Ini soal well-being, ini soal educational leadership begitu. Bagaimana mentoring teachers, mentoring students. Nah, kemudian saya pikir bahwa cita-cita saya adalah kembali ke pedalaman dan nanti saya ingin mengajak guru-guru yang mereka yang punya semangat untuk mengajar itu, biar mereka meskipun tidak terkualifikasi sebagai pengajar, tapi mereka mendapatkan mentoring yang baik begitu dari pimpinannya sehingga mereka bisa menjadi guru yang baik meskipun tanpa kualifikasi atau mungkin dulu tidak punya sekolah yang baik waktu masih SD sampai SMA itu. Jadi betul-betul harus cari dan butuh waktu lama untuk searching itu universitasnya itu. Dan itu memang ditanyakan ya waktu di wawancara, bagaimana memangnya bisa gitu ilmu yang kamu dapat dari sini nanti dipakai di Indonesia. Saya bilang ya saya bilang saya tidak bisa menjamin bisa atau tidak, tapi yang saya bisa bilang adalah ilmu ini bisa melengkapi, Pak. Ini bisa melengkapi kebutuhan. Kalau misalnya memang pasti tidak akan bisa 100% sama karena konteksnya berbeda. Tapi ini bisa melengkapi, bisa memperkaya, dan bisa memberikan opsi untuk memberikan jawaban lain atau alternatif lain untuk permasalahan yang sudah lama terjadi di Papua misalnya begitu. Jadi tidak harus ini pasti akan jawab, tidak. Kita bisa bilang ini memberikan opsi lain dan ini bisa memperkaya dan bisa meneruskan ke penelitian selanjutnya atau bisa menginspirasi orang lain juga untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Tapi ya pasti ada kaitan-kaitannya. Kalau misalnya saya bilang tentang saya mau mentoring tenaga pendidik itu, ya pasti ada material tentang mentoring teachers gitu. Jadi masih ada sangkut pautnya. Apakah cukup menjawab? Jawaban yang cukup panjang ini. Oke, thank you Kak Alangga. Sama-sama. Oke. Makasih ya Kak Alangga buat jawabannya. Makasih juga buat Kania untuk pertanyaan yang menarik. Selanjutnya ada Kak Alexandro nih. Dari tadi udah raise hand. Gimana Kak Alexandro, bisa on cam? Oke, selamat malam Oke. semua kakak-kakak. Selamat malam Kak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini mungkin tadi karena saya masuk terlambat, jadi saya tidak mendapat informasi. Tadi sekilas saya lihat Kak Langga itu jelaskan tentang pengunggahan swafoto ya. Jadi pertanyaan saya di sini mekanisme pendaftaran itu Kak. Kan di proses pembuatan akun itu ada pas foto. Yang ingin saya tanyakan itu, kira-kira pas foto itu dia wajib tidak berlatar belakang sesuai tahun lahir. Kira-kira yang seperti genap itu tahun lahirnya harus biru, atau yang ganjil itu tahun lahirnya harus merah, atau opsional. Itu saja pertanyaan dari saya kakak-kakak. Sekian. Oke, makasih Kak Alexandro buat pertanyaannya. Kak Alangga gimana? Mau langsung dijawab atau? Ya, jawab saja ya. Tidak ini ya, jawabannya tidak ya, tidak harus ganjil genap, itu tidak masalah. Saya tadi sebenarnya juga sudah memberikan contoh fotonya ya. Bahkan teman saya yang pakai foto foto prewedding yang dia crop sehingga cuma kelihatan dia sendiri, itu bisa gitu. Tapi yang jelas mukanya harus kelihatan, badannya harus kelihatan. Dan itu kualitasnya juga bagus, jangan yang blurry begitu, jangan. Itu saja. Oke, gimana nih Kak Alexandro? Udah terjawab atau mungkin masih kurang? Sudah terjawab Kak.
Oke, jelas. makasih ya, Kak. Terima kasih Kak Langga, kakak-kakak sekalian. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada Kak Ella. Kak Ella Kusuma Wardani, bisa on cam Kak untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Iya. izin bertanya terkait permasalahan yang diangkat di esai. Nah, itu apakah harus disesuaikan dengan permasalahan yang di daerah saya atau bagaimana? Karena saya sebagian sudah menulis esai itu permasalahan yang saya temui selama studi. Jadi selama saya penelitian, selama saya mengerjakan tugas akhir itu saya menemukan beberapa permasalahan yang mana itu saya angkat untuk diselesaikan di esai saya begitu. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ella. Pertanyaannya sepertinya ditujukan buat Kak Eva nih. Oke, Kak terima Eva, kasih. langsung dijawab Kak Eva. Sebenarnya permasalahannya itu ya terkait dengan bidang kita. Tidak harus di daerah kita, tapi ya pengalaman masalah yang kita dapat dari pengalaman, dari komunitas kita, dari pendidikan, itu boleh diangkat. Dan yang penting kita bisa menjelaskan tentang pengalaman tersebut ya. Saya rasa itu sudah cukup menjawab ya Kak. Baik Kak, mungkin saya sedikit ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya nantinya kan yang saya angkat itu permasalahan yang mungkin saya temui di waktu saya kuliah di Jogja begitu. Nah, sedangkan saya berasal dari Jawa Tengah. Gitu. Nah, apakah nanti di tes substansi itu ditanyakan permasalahan ini tidak ada di daerahmu, apakah ini relevan untuk diterapkan atau bagaimana gitu? Takutnya nanti ya ada miss di situ. Terima kasih. Tidak ya, itu sepertinya tidak akan ditanyakan di substansi. Yang penting fokusnya adalah masalahnya apa. Dan memang kakak benar-benar mengalami masalah tersebut di komunitas kakak, di dunia pendidikan kakak. Jadi kakak benar-benar bisa address, oh masalahnya ini nih, terus penyebabnya ini, dan kenapa masalah ini penting untuk diangkat dan harus segera diselesaikan. Bisa dipertanggungjawabkan lah seperti itu. Tapi kayak masalah ini di daerah ini, tapi kok kamu yang mau menyelesaikan itu sepertinya tidak. Ini Kak moderator saya izin ya Kak Maria ada menyampaikan pertanyaan beberapa dari teman-teman ya terkait LOA atau Letter of Acceptance atau surat penerimaan dari kampus. Nah, untuk teman-teman yang belum punya LOA, boleh daftar tanpa LOA, ada jalurnya. Dan untuk teman-teman yang sudah punya Letter of Acceptance atau surat penerimaan dari kampus, boleh daftar lewat jalur tersebut. Dua jalur ini masing-masing punya konsekuensinya dan keuntungannya. Kalau yang sudah punya LOA, teman-teman daftar cuman ikut TBS 1 kali, karena kan sudah lulus dari kampus, berarti nanti saat di LPDP ikut administrasi lolos langsung ke tes substansi, tidak perlu TBS lagi. Tapi kalau teman-teman yang daftar tanpa LOA, nantinya setelah lulus administrasi LPDP harus ikut seleksi TBS lagi atau tes bakat skolastik, dan habis itu ikut substansi, terus saat daftar kampus ikut tes bakat skolastik lagi di kampusnya. Seperti itu ya teman-teman. Itu saja ya Kak Maria. Oke, itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Eva. Gimana Kak Ella? Udah terjawab? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Halo Kak Ella. Halo Kak, sudah Kak. Oh, Jadi oke. ya, terima kasih. Makasih Kak. Sorry Kak Ari masih mute. Oh, sorry. Aduh, sorry. Ya, untuk penanya berikutnya ada Kak Citra sama Kak Esther. Namun ini tinggal satu penanya lagi nih untuk sesi ini. Apakah izin buat pemateri, apakah tidak apa-apa kalau ditambah satu penanya lagi? Bisa ya? Boleh.
Oke, tapi untuk kesempatan yang pertama saya kasih buat Kak Citra. Silahkan Kak Citra. Selamat malam. Maaf bertanya lagi. Iya, silahkan. Sorry Kak, tadi lupa tanya. Saya sih mau bertanya, misalnya surat rekomendasi ini yang dari dosen atau apa namanya tadi tempat kerja itu, misalnya kalau kita punya kenalan yang cukup dekat dan cukup bisa direkomendasi salah satu dosen, tapi beda jurusan, kira-kira bisa atau tidak? Atau rekomendasi dosen ini harus dosen yang tempat kita mengajar, belajar gitu. Itu saja. Terima kasih. Itu saja. Oke. Pertanyaan ini mungkin untuk Kak Alangga deh. Soal dokumen nih. Surat rekomendasi. Oke. Nanti bisa dilengkapi juga dari Kak Eva juga ya, kalau bisa melengkapi. Kalau Ya, karena siap, saya Kak. tidak saya surat rekomendasi dari pimpinan ya, bukan dari dosen. Jadi mungkin saya tidak bisa terlalu menjawab kalau dosennya hanya kenal saja, kenal dekat dan tidak langsung mengajar dia atau pernah bekerja sama, saya tidak tahu. Tapi kalau saya pengalamannya dari pimpinan, dan dari pimpinan yang memang, jadi dia bisa memberikan rekomendasi yang cukup menguatkan karena dia pernah kerja sama dengan saya, dia melihat saya bekerja, dia ya tahu kelebihan saya begitu. Jadi ketika membuat rekomendasi itu lebih kuat lagi begitu. Tapi kalau yang dari dosen mungkin Kak Eva bisa, atau teman-teman lain yang punya pengalaman cari rekomendasi dari dosen bisa bantu jawab dari tim Metaspeak. Kak Eva mungkin mau menambahkan? Oke, saya kemarin memang dapat surat rekomendasi dari dosen. Saya minta dosen yang membimbing skripsi waktu saya S1. Dan karena memang saya cukup dekat dengan dosennya, jadi waktu saya hubungi dosennya langsung mendukung juga dengan memberikan saya surat rekomendasi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau minta surat dari pimpinan atau tokoh masyarakat yang mengenal teman-teman dan mungkin teman-teman pernah punya kegiatan bersama, komunitas bersama sama orang tersebut. Nah, teman-teman bisalah minta surat rekomendasi karena memang pernah sempat bekerja bersama-sama kan. Jadi mereka tahu kelebihan, kekurangan, dan hal apa yang bisa ditambahkan ke skill-nya teman-teman. Seperti itu. Oke, gimana Kak Citra? Oke, Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Makasih juga buat Kak Langga sama Kak Eva yang udah menjawab. Yang terakhir nih ada Kak Esther Putri Kasih. Bisa on cam Kak Esther? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo Kak Esther. Oh, Kak Esther sepertinya sedang tidak memantau Zoom mungkin. Oke, buat teman-teman yang masih ingin bertanya, saya kasih deh buat satu penanya lagi. Mungkin teman-teman bisa raise hand. Oke, jika tidak ada, kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan yang mungkin malu bertanya secara langsung di webinar kali ini. Halo? Oh, oke Kak Ayub. Oke, silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya ada mau tanya tentang isu yang beta angkat dalam esai. Contoh dalam esai itu kan kebetulan ada isu yang memang sangat-sangat krusial yang terjadi di NTT, khususnya bidang saya ya, biologi, tapi dalam konsentrasi ilmu lingkungan. Nah, dalam permasalahan itu belum ada penanganan secara langsung baik dari
ini di luar konteks ya, ini baik dari instansi-instansi terkait yang memang mereka bergerak di bidang lingkungan. Jadi untuk saya sendiri, jurusan saya biologi, saya merasa terpanggil, tapi belum ada sesuatu yang saya berikan terhadap isu yang saya angkat sekarang. Nah, kita berharap dengan adanya LPDP ini bisa membantu dan bisa ya menimba ilmu lah, seperti menimba ilmu terkait dengan permasalahan lingkungan, sehingga ketika selesai nanti kita bisa berkontribusi melalui ilmu yang kita dapat sewaktu kuliah nanti. Nah, itu kira-kira seperti apa? Tapi ada pengalaman terkait bidang lingkungan juga, tapi di tempat yang berbeda. Itu kira-kira seperti apa? Oke, terima kasih Kak Ayub, pertanyaan yang sangat menarik ya Kak Ayub ya. Oke, untuk pertanyaan ini sepertinya saya mau lempar ke co-founder kita, Kak Fian. Kak Fian mungkin bisa untuk menjawab, Kak Fian? Hello, terdengar jelas? Oke, silahkan Kak Fian, terdengar Kak Fian. Good night everyone. Thank you for staying with us until this time ya. Oke, Kak Ayu, terkait pertanyaannya Kak Ayu tentang bagaimana Kak Ayu mengelaborasikan permasalahan yang Kak Ayu mau angkat ya terkait bidangnya Kak Ayu di biologi di daerahnya Kak Ayu, begitu ya? Siap. Ya, nah untuk menjawab pertanyaannya Kak Ayu ini, itulah tujuannya diadakan webinar ini. Nah, pertanyaannya Kak Ayu itu akan kita bedah nanti bersama ketika di sesi mentoring bersama dengan mentor-mentornya yang Metaspeak sediakan. Ya, jadi nanti dari biologi sendiri itu kami untuk posisi sekarang Metaspeak punya sekitar ada 7 orang, 3 diantaranya adalah dokter, satunya itu dokter dalam negeri dan 2-nya dokter di luar negeri, satunya di Imperial College London dan satunya ada di Monash University Australia. Nah, oke, jadi Kak Ayub untuk sekarang Kak Ayub memahami dulu materi yang sudah diberikan oleh Kak Eva dan Kak Alangga. Kemudian untuk membreakdown teknisnya seperti apa yang harus Kak Ayub bahasakan, apa yang harus Kak Ayub tulis dalam esainya Kak Ayub, akan kita bahas bersama di sesi mentoring. Is it okay, Kak Ayub? Siap. Okay. I think that's it for my answer. Oke, thank you Kak Fian. Thank you juga buat Kak Ayub yang udah bertanya. Kak Ayub menjadi orang terakhir yang kita terima buat sesi Q&A ini. Tapi teman-teman jangan khawatir karena kita udah menyiapkan link Slido yang ada di live chat. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum terpilih dan pertanyaannya mungkin belum terjawab, silahkan teman-teman ketik pertanyaan teman-teman di link Slido yang udah disediakan. Akan dikumpulkan oleh Meta Teams dan jawabannya nanti akan kita input dan diposting di media sosial Metaspeak Community. Oke, terima kasih buat Kak Eva sama Kak Alangga yang udah memberikan materi yang luar biasa informatif buat kita. Selanjutnya, saya ajak teman-teman untuk berkenalan dengan media partner kita dari Metaspeak Community. Ada Cendana English Course. Jadi saya harap teman-teman bisa tetap mengikuti webinar ini karena akan ada banyak sekali informasi penting di akhir meeting kita. Oleh karena itu, kesempatan berikutnya nih saya kasih ke teman-teman dari Cendana English Course yang akan memberikan sedikit introduction buat teman-teman. Oke, terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan, Kak. Siap. Oke, selamat malam semuanya. Good evening everyone. Jadi terima kasih buat Kakak MC ya yang sudah berikan kesempatan buat kami dari Cendana English Course. Jadi di sini juga ada beberapa teman-teman yang saya lihat juga merupakan alumni dan juga ada juga yang student Cendana English Course juga. Nah, jadi saya yang ingin menyampaikan beberapa hal karena di Cendana itu kita hanya fokus untuk persiapan bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang mempersiapkan diri terutama untuk TOEFL dan IELTS, nah kita bisa
teman-teman bisa ke Cendaning Discourse karena kita punya pengajar. Kalau yang kelas online ini ada Teacher Maria juga yang sebagai founder daripada Metaspeak Community. Kemudian saya juga lihat tim kerja kemarin yang tim relawan atau apa yang baru diposting di IG itu ada kurang lebih ada 3 orang awardee yang merupakan alumni kita juga, alumni dari Cendaning Discourse kemarin. Nah, jadi buat teman-teman yang mau dalam negeri mungkin tidak terlalu berpikir tentang itu ya, karena dalam negeri batch kedua ini kalau tidak salah tidak mengharuskan atau tidak mensyaratkan TOEFL. Tapi kayaknya masuk kampus butuh itu, jadi kita masih bisa bermasalah di situ. Kemudian kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa ini mohon maaf sekali. Sebenarnya alasan dipilih afirmasi itu sebenarnya karena pemerintah melihat bahwa kita daerah afirmasi itu punya kemampuan yang istilahnya di bawah. Nah, harusnya cara berpikirnya begini teman-teman. Ketika pemerintah menurunkan kualifikasi, harusnya kita menaikkan kualitas kita. Artinya walaupun kualifikasinya tidak pakai TOEFL, tapi tetap saya harus belajar karena kalau sudah nanti saya jadi pengajar atau saya bekerja, kualitas saya harus sama seperti orang-orang lain di seluruh Indonesia nih. Jadi jangan sampai saya ini kan dari timur nih, jadi ya sudahlah kemampuan saya seperti ini. No, jangan pernah berpikir seperti itu ya. Jadi kalau pemerintah bilang dalam negeri tidak pakai TOEFL, kita mimpikan luar negeri ini. Kita penuhi daerah Australia itu atau di Amerika dan di tempat-tempat yang lain tuh. Nah, jadi untuk masalah biaya mungkin saya mohon Teacher Mia, can you help me please? Mungkin boleh di-share yang kirim tadi atau ringkas saja karena waktunya singkat. Bisa ya Teacher ya? Oke, Kavian, thank you. Nah, ini untuk kelas online teman-teman. Kelas online ini biayanya kurang lebih seperti ini. 250.000 per bulan, kelasnya 2 kali seminggu, 3 kali plus prediction test. Jadi biasanya tiap minggu itu ada prediction test TOEFL. Kemudian untuk yang anak-anak biayanya juga di sini. Jadi di sini intinya orangnya masih hidup bisa les bahasa Inggris nih. Jadi yang dari yang kecil sampai yang paling tua. Slide berikutnya Kak. Kemudian kalau buat teman-teman yang balik lagi. Ini. Kalau yang mau langsung, terutama buat yang stay di Kupang, jumlah pertemuannya lebih banyak. Jadi ya kalau yang lain tadi hanya 3 kali, kalau ini 4 kali pertemuan nih. Karena ada Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu. Kemudian setiap hari Sabtu sore atau Minggu sore itu kita ada TOEFL prediction test. Jadi buat teman-teman yang real test nanti, misalkan masih ragu-ragu nih belum pernah real test TOEFL, bisa ikut prediction dulu nih supaya tidak menghabiskan 500.000 tapi pada akhirnya skornya tidak cukup nih. Biar latihan dulu bisa di tempat kita. Jadi biasanya prediction test itu hanya 15.000 per sekali tes. Jadi hanya membayar biaya fotokopi soal. Kemudian kalau yang mau paket, Kak boleh satu lagi. Ini kalau biaya per bulan nih. Nah kalau paket lebih murah lagi nih. 3 bulan biayanya sekian, dia ada promo 17. Sorry ya, ini 17 April ini adalah ulang tahunnya Cendana nih. Nah jadi kita pakai 17% ini berarti setiap kali teman-teman ambil promo, ambil paket yang banyak ini bisa ada promo 17% nih. Paket paling lama itu training for trainers 7 bulan. Nanti dipersiapkan juga, terutama buat yang mau mengajar, terutama yang bahasa Inggris tapi mungkin malu mengajar. Nah kita bisa persiapkan untuk percaya diri dalam mengajar. Jadi sejalan dengan Kak pembicara tadi yang siapa nih Kak Langga kalau tidak salah ya. Ya kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang mau join ke Cendaning Discourse bisa hubungi nomor admin yang tadi di-share di situ. Thank you so much. Oke, thank you so much buat teman-teman dari Cendana English Course. Jadi buat teman-teman yang lagi mempersiapkan diri mungkin untuk menyongsong official test, bisa nih hubungi Cendana English Course buat mempersiapkan diri. Kayak tadi Kak Yufran bilang kan, daripada buang-buang banyak uang tapi skornya tidak nyampe, lebih baik kan dipersiapkan diri dulu biar lebih matang. Oke Kak, terima kasih. Selanjutnya kita bertemu dulu nih dengan para founder dan co-founder dari Metaspeak Community, biar teman-teman juga bisa mengenal orang-orang
keren di balik Metaspeak Community. Untuk kesempatan pertama saya kasih buat Ibu Manajer kita, Kak Aurel. Silahkan Kak Aurel, waktu dan kesempatan saya berikan. Sebentar. Oh ya. Ya. Belum terdengar Kak Aurel. Yang mati dulu tuh dulu. Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah Kak, sudah. Oke, oke. So sorry ya, guys. Oke, hello everyone. Selamat datang pada webinar kita pada malam hari ini. Saya sangat senang ya melihat begitu banyak wajah-wajah yang penuh excited dalam mempersiapkan tes persiapan beasiswa LPDP kali ini. Teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Putri Domingga. Teman-teman bisa memanggil saya Aurel. Dan saya di sini adalah sebagai manajer dari Metaspeak Community ini. Teman-teman, di sini saya ingin memberitahu beberapa hal kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, kita dari Metaspeak akan senantiasa membantu teman-teman dalam memahami semua persyaratan dan dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendaftar pada beasiswa LPDP. Metaspeak akan mengadakan sesi khusus di mana kita nantinya akan membahas secara detail apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara mempersiapkannya. Dan salah satunya yaitu sesi webinar kita pada malam hari ini. Selanjutnya, salah satu tahapan yang penting dalam proses ini adalah tes bakat skolastik. Teman-teman, tes bakat skolastik ini seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa orang. Namun, jangan khawatir. Metaspeak telah menyiapkan berbagai materi latihan dan simulasi tes untuk membantu teman-teman semua. Oh ya, for your information guys, TBS ini nantinya akan diajarkan langsung oleh co-founder kita, Kakak Vian Jogo, yang pernah mendapatkan perfect score di TBS batch 1 tahun 2023. Jadi ini kesempatan yang begitu besar teman-teman untuk teman-teman bisa belajar langsung dari co-founder kita sendiri yaitu Kakak Vian Jogo. Oke, nah setelah teman-teman lolos tahap administrasi dan juga tes bakat skolastik, nanti teman-teman akan dihadapkan dengan tes substansi atau wawancara. Nah, ini adalah tahap yang sangat penting karena teman-teman tidak hanya bisa menunjukkan potensi, tapi teman-teman harus memberikan motivasi teman-teman secara langsung dan bisa meyakinkan para pewawancara nanti saat melakukan wawancara sesungguhnya. Namun teman-teman tidak perlu khawatir juga. Metaspeak akan mengadakan simulasi wawancara. Seperti kalau teman-teman tahu itu biasa disebut mock-up interview beasiswa LPDP. Nah, itu Metaspeak akan memprovide teman-teman. Terus teman-teman juga akan mendapatkan tips and trick dari Metaspeak serta feedback langsung yang konstruktif agar teman-teman bisa tampil maksimal saat menghadapi sesi wawancara sesungguhnya. Nah, pada akhirnya yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman harus tahu bahwa kami, Metaspeak, akan berusaha untuk bisa memfasilitasi teman-teman
mulai dari awal tahap persiapan sampai di tahap saat teman-teman melaksanakan tes substansi atau wawancara nanti. Teman-teman di sini akan dibimbing oleh kakak-kakak mentor yang keren-keren luar biasa dan juga sudah berpengalaman di bidangnya tentunya teman-teman. So we hope you all guys to stay with us to achieve your dreams. And that's all from me. Thank you guys. Oke, thank you Kak Aurel. Bisa berikan aplaus buat Kak Aurel, teman-teman. Oke, selanjutnya saya kasih kesempatan nih buat co-founder kita yang tidak kalah keren. Ada Kak Fian, silahkan Kak Fian. Guys, saya bicara kedengaran? Kedengaran, Kak. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Masih semangat nih, masih ada 91 orang yang masih stay di sini. It's a big achievement for us and I am really happy for you guys. Oke. Mungkin tidak ada banyak hal yang perlu saya sampaikan. Maybe for the first time, let me introduce myself. Nama saya Fian Jogo. Saat ini saya sebagai mahasiswa, saya mahasiswa apa ya? Sorry, sampai lupa. Saat ini saya merupakan mahasiswa Magister Teknik Elektro pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Nah, saya di sini sebagai co-founder dari Metastic Community. Dan mungkin, ada satu hal yang ingin saya highlight saja punya pada sesi malam hari ini, yaitu mengenai persyaratan TOEFL, terkhususnya bagi teman-teman dari daerah termasuk. Nah, mungkin menyambung dari Kak Yusra, as a founder of Cendana English Course. Nah, teman-teman dari daerah termasuk khususnya, TOEFL ini memang saat ini tidak menjadi persyaratan khusus ya bagi LPDP. Namun, saya harap teman-teman semua ini tidak menjadi lengah, ya, tidak menjadi lengah dalam arti bahwa di pikirannya teman-teman semua bahwa TOEFL sudah tidak menjadi persyaratan LPDP nih. Saatnya saya untuk gaskan tancap gas tanpa rem untuk daftar LPDP, ya. Jangan sampai dengan ke-excitedan teman-teman yang bersemangat berapi-api untuk mendaftar, teman-teman jadi melupakan fundamental atau dasar dari kenapa teman-teman mau mendaftar LPDP, ya. Nah, di sini mungkin saya mau memberikan pemikiran secara logis kepada teman-teman. Kalau LPDP tidak mempersyaratkan TOEFL untuk menjadi persyaratan khusus bagi daerah termasuk, artinya peluangnya itu akan terbuka sangat lebar, which is good, ya, itu positif sekali untuk kita. Tapi di sisi lainnya, yang menjadi hal negatif, makin banyak orang, artinya makin banyak pesaing. Makin banyak pesaing, artinya kuota yang akan kita isi itu akan semakin sempit, akan semakin sempit, sesak tempatnya untuk kita masuk ke dalam pintu untuk menjadi awardee LPDP. Ya. Jadi, kalau teman-teman tahu persyaratannya passing grade-nya itu, tiap tahunnya itu meningkat. Dan dari tahun kemarin, yang kemarin batch-nya Kak Ari, Kak Alangga, sama teman-teman yang lain, meta teams yang lain itu, passing grade mereka untuk afirmasi itu 785 kalau tidak salah. Dan itu naik sangat signifikan dari batch sebelumnya yang cuma 720 atau 700 kalau saya tidak salah, atau 690 kalau saya tidak salah. Nah, kalau TOEFL tidak menjadi persyaratan khusus lagi, artinya bisa jadi persyaratan untuk passing grade TBS dan juga substansi akan naik sangat signifikan. Menurut prediksi saya dan juga Kamaria dengan KTD, kami berasumsi bahwa untuk TBS itu bisa naik sekitar 40-50% dari sebelumnya, dan substansi pun begitu, bahkan bisa 50 atau 60% dari sebelumnya. Kalau di angkatan, TBS itu mungkin dari 75 kemarin, dari 70 kemarin mungkin bisa naik ke 120 kembali atau 100, dan untuk substansi mungkin dari 785 bisa naik ke 800 sampai 830. Itu menurut kami, tapi kami bukan orang LPDP. Tapi yang ingin saya sampaikan, teman-teman harus menaikkan kualifikasinya. LPDP menurunkan kualifikasi, kita naikkan kualifikasi supaya peluang kita masuk itu lebih besar. Dan perlu dicatat bahwa setiap kampus di Indonesia tanpa terkecuali mempersyaratkan TOEFL sebagai persyaratan untuk masuk. Paling minimal sekali itu 400. Dan terkhusus untuk teman-teman yang
Science and Engineering itu paling minimal 450 sampai 500. Jadi ya teman-teman tetap harus prepare untuk belajar TOEFL, prepare English, karena percayalah di S2 nanti English itu adalah bahasa utama. Teman-teman akan review jurnal, baca jurnal, materi semuanya akan dalam full English. Jadi ya tetap belajar bahasa Inggris. Terus ya, oke. Intinya teman-teman tetap semangat belajar. Jangan ragu untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya. Kami Metaspeak akan siap membantu semampunya. Kalau teman-teman mau daftar LPDP, kami siap bantu. Tapi kalau teman-teman mau daftar untuk pencarian jodoh, itu bukan pilihan tepat. I think that's all from me. Kak Ari, time is yours. Thank you. Oke, thank you Kak Fian. Informasi yang sangat penting juga ya buat teman-teman yang akan mendaftar ke LPDP Batch 2 tahun ini. Yang terakhir saya kasih kesempatan buat founder kita yang cantik, ada Kak Maria. Silahkan Kak Maria. Halo, selamat malam semuanya. Boleh dong saya pengen semuanya Malam unmute, Kak. kita sama-sama say hello. Ayo semuanya unmute, hello. Halo. Halo. Rame juga nggak apa-apa ya. Ayo dong semua yang belum say hello. Baca tuh deh Google di administrasi. Halo kakak cantik. Ada yang sudah ngomong Nur di administrasi ya. Oke deh, sabar saya. Oke. Saya ucapkan selamat malam. Selamat datang, welcome to Metaspeak Community Family. You guys are known as our family in Metaspeak Community. So don't worry, tidak boleh merasa bimbang ataupun saya dari timur, saya dari daerah terpencil, kayaknya sudah bisa bersaing di nasional atau internasional. Tidak mungkin teman-teman. You guys have a chance. The Indonesia government already give you the chance, and it's time for you to take the chance and make the. Makanya kami membuat moto kami adalah take the chance and make the change. Dan teman-teman itu percayalah kalau kita tidak mengambil kesempatan itu kita akan menyesal nantinya. Karena kalau kita lihat orang lain yang mengambil kesempatan lalu dia berusaha dengan baik dan dia berhasil, kita pasti ada rasa yang disesali di akhir. Padahal kesempatan itu diberikan Tuhan dalam waktu yang bersamaan. Cuma kitanya saja yang tidak merasa, oh, I think this chance is for. Kita tidak berpikir bahwa, aduh ini kesempatannya buat saya. Nah, kali ini karena teman-teman sudah bergabung di Metaspeak Community, jadi besar harapan kami bahwa kesempatan yang berharga ini bisa diambil sebaik mungkin, dimanfaatkan sebaik mungkin, dan push out until you get the limit. Paksa diri kalian itu sampai itu limitnya kalian sudah tidak bisa. Karena prinsip saya tuh hidup yang terlalu lurus. Jadi kalau ada hal-hal bengkok, lakukan saja yang penting baik. Karena itu tata cara kita menikmati hidup ya teman-teman. Jadi jangan merasa, aduh kayaknya pergaulan saya tidak baik deh. Aduh saya kalau nanti kuliah saya jauh dari orang tua, nanti saya bagaimana. Itu hal-hal yang sebenarnya harus dinikmati. Karena selama kita masih hidup, kita memberatkan bumi ini. Jadi mari kita memberikan SDM untuk bumi lebih baik. Jadi itu saya punya prinsip ya. Metaspeak Community ini kita memberi hal yang sangat-sangat kita menyediakan wadah buat teman-teman itu gratis ya teman-teman. Biasanya kalau teman-teman sosial media kan ada yang berbayar. So we have already kita kasih kesempatan untuk teman-teman bergabung di Metaspeak. Teman-teman jangan ragu bahwa kita ini punya para mentor yang secara volunteer mereka bersedia membantu teman-teman dan mereka akan meluangkan waktu free-nya mereka untuk teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau masuk di Metaspeak, kita akan ada setelah ini kita akan pembagian grup mentor. Jadi teman-teman harus tetap stay tune ya sampai kita habis ini webinar karena saya tidak mau ada yang missing information dan nanti ada yang chat pribadi. Aduh Kak, saya saya belum mendaftar. Bagaimana cara saya masuk ke tim? Mohon maaf teman saya, mungkin WA ini mungkin ada sekitar 200 pesan yang belum saya baca. Jadi kalau bisa hari ini teman-teman mendapat informasi di webinar ini, teman-teman bisa ikuti sampai akhir supaya tidak ada miskomunikasi dan teman-teman bisa terakomodir dengan baik. Nanti
bagi teman-teman yang belum belum terdata atau belum mengisi form pendaftaran, segera sekarang bisa private chat ke Kak Ari nama-namanya supaya kami bisa membantu untuk mengirimkan form pendaftaran untuk bisa masuk dalam list data kami. Nah, saya nih ngomong langsung saya tidak perkenalan dia. Ya ampun. Maaf ya. Oke. Saya lupa memperkenalkan diri. Kayaknya semua sudah kenal deh. Makanya diasik-asikan saja. Maaf. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Sebagian besar yang ada di sini tuh kayaknya mayoritas sudah mengenal saya. Tapi let me introduce myself again. Nama lengkap saya Maria Susanti Mengetau. Saya bukan orang Sabu, bukan orang Sabu. Karena banyak yang keliru, saya orang Manggarai, bukan. Saya orang, asal saya dari Nagekeo, kampung kecil di bawah kaki Gunung Abelobo yang namanya Wudu. Mungkin orang tidak akan tahu itu tempat. Tapi saya percaya bahwa dari kampung kecil itu akan menghasilkan generasi yang luar biasa. Karena dari manapun kalian berasal, kalian itu punya potensi. Kita mau dari kampung, kita tetap bisa bersaing di secara nasional ataupun internasional. Nah, saya studi S1 saya di Universitas Cendana. Ada beberapa teman saya di sini. Jurusan saya kimia. Saat ini saya mengambil studi teknologi pembelajaran. I know that it doesn't relate to my previous study, tapi saya bekerja as a teacher in Kupang Montessori School. All of my teacher in here also. Saya sebagai science, math, chemistry, and biology teacher. So we're using English as our daily conversation at school. So itu saja ya, singkat saya penerima sebelumnya penerima beasiswa English Language Training Assistant by Australia Awards di tahun 2019. And saya juga lulus one shot LPDP batch 1 bersama Kakak Pian dan Kakak Aurel. Dan ada co-founder saya namanya Kakak Teddy. Saya sering memberikan edukasi ataupun webinar-webinar free untuk beasiswa baik tingkat sarjana maupun magister. Magister kita melalui Metaspeak, kalau ELTA dan S1 itu biasa saya mandiri. Dan karena S1 saya banyak sekali beasiswa yang saya dapat, padahal persyaratannya kalau sudah mendapat beasiswa tidak bisa mendapat beasiswa lain. Tapi saya dapat sekitar 5 atau 6 beasiswa. So, teman-teman kalau punya kesempatan ambil saja, tidak ada yang mau larang kita ya. Oke. Teman-teman jangan lupa setelah ini kita akan pembagian mentoring dan akan diakomodir oleh Metaspeak team, dan kita juga ada free IELTS speaking class. So kalau teman-teman tertarik untuk belajar IELTS speaking class, please let us know, dan teman akan bisa langsung saja cek di IG kami ya, Metaspeak Community, dan di situ sudah ada link menuju grup kelasnya free IELTS speaking class, dan juga saya juga mengajar TOEFL, online TOEFL di Cendana English Course dan juga academic writing. So, teman-teman jangan lupa bahwa kalau mau menambah kapasitas bahasa Inggris, bisa teman-teman join di Cendana English Course. So, without any further ado, I want to ask you guys to always prepare yourself well, give the best. Karena kalau teman-teman pernah menyaksikan salah satu VT saya di media sosial, saya pernah menyampaikan sebuah orasi mana saat ini mungkin kita menjadi wilayah afirmasi itu menjadi point of view daerah kemiskinan, tapi dengan LPDP kiranya kita bisa menghilangkan jejak kita sebagai objek kemiskinan. Itu saja, saya kembalikan ke Kak Ari. Thank you so much guys. Oke, thank you Kak Maria. Buat teman-teman yang mau dapat info soal mentoring, bisa pantau terus sosial media kita, Metaspeak Community. Di situ bakal kita share semua info terkait mentoring LPDP by Metaspeak Community. Oke, dengan berakhirnya sesi dari founder dan co-founder, maka berakhir juga webinar kita malam hari ini. Saya dan tim Metaspeak Community mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua teman-teman yang sudah stay sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk pantau terus sosial media kita dan juga grup bimbingan LPDP by Metaspeak Community, karena semua informasi akan kami share di IG dan juga di media sosial dan juga di grup bimbingan LPDP. Untuk menutup webinar ini, mohon maaf saya tidak bisa pantun. Jadi saya akan kembali ke filosofinya Metaspeak nih.
seperti filosofinya Metaspeak itu kan, hidup itu sendiri seperti siklus. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kita akan mendapatkan hasilnya itu di kemudian hari. Jadi seperti motonya Metaspeak, take the chance and make the change. Jadi jangan ragu buat ambil kesempatan yang ada di depan teman-teman sekecil apapun itu, dan buatlah perubahan untuk diri sendiri dan juga sesama. Semangat buat persiapan teman-teman untuk menghadapi pendaftaran LPDP batch 2 tahun ini. Semoga sukses, good luck buat semua. Salam Metaspeak, take the chance and make the change. Oh, sorry Terima teman-teman, kasih. Oh ya, mungkin kita bisa on cam buat dokumentasi terakhir. Biar Kavian ambil screenshot-nya. Bisa on cam ya teman-teman. Yang bisa on cam silakan on cam. Okay, let me take Oke, a screenshot. Kavian. First slide. This is my batch. Okay. 1, 2, and cheese. Okay, for slide 2. 1, 2, and cheese. Okay, and the third slide. 1, 2, and cheese. Okay, let me 1, 2, and cheese. And the last slide. 1, 2, and cheese. All right. Thank you Oke, so thank much. you Kavian. Thank you teman-teman semua yang sudah stay sampai akhir. Tetap pantau terus sosial media kita dan grup bimbingan LPDP ya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat terima malam. kasih banyak. Tuhan berkati. Terima Tuhan kasih, terima memberkati kasih. teman-teman. Terima kasih Kakak Heri sudah join. Thank you, Thank you Teacher so much Maria. everyone. Kavian. Terima kasih Teacher Yufran. Thank you Metaspeak. guys. Good luck Take the for chance your and make the change. Mantap. Yes, Teacher Yufran. Thank you, Kak.